Wih, semangat amat. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa man alaina bi bi'sati hadzal nabiyil karim wa hadana ila as-siratil mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-ghizar wa nashkuruhu ala judihil midrar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila an-nur wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana ar-rahmatul muhda sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama yang kita muliakan keluarga besar daripada almarhum al-maghfurlah Mama Ajengan Sadli beserta seluruh keluarga besar beliau yang dipimpin oleh akhuna Kiai Fajri. Semoga senantiasa keluarga ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai akhirat, fi hifdzihi wa inayatihi wa himayatihi wa riayatihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para alim, para tokoh masyarakat muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang berada di tempat dan waktu yang mulia, tentunya juga bersama dengan orang-orang yang hadir di sini yang membawa niat dan tujuan yang mulia. Maka sungguh kita betul-betul sekarang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita buang napas kita, waktu kita di sini adalah menjadi hasanat, menjadi pahala yang memberatkan timbangan kita di akhirat. Diampun dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita sering mengabaikan, melalaikan kumpulan atau pertemuan di majelis ini, padahal bagi mereka ashabul qulub, ashabul arwah, waktu ini begitu mulia. Bahkan mereka hampir mengatakan para aulia Allah itu lulusan dari majelis seperti ini. Namun kita sering mengabaikannya, sering melalaikannya, sering tidak menghormatinya, sering tidak menjaga adab di dalam majelis seperti ini. Itu sebab karena kita tidak memuliakannya, tidak menghargainya, maka kita tidak dapat apa-apa dari majelis ini oleh Allah. Kita masih menjaganya hanya sebatas tradisi.
Kalau enggak kita bikin, rasanya enggak seret gitu. Kalau enggak kita bikin, rasanya ada yang kurang. Tetapi ketika kita membuatnya, membikinnya, mengadakannya, kita tidak dapat menjaganya, menghormatinya, sehingga majelis seperti ini berlalu begitu saja tanpa membawa manfaat. Oleh karena itu, dahulu misalnya ketika masih ada pimpinan, masih ada guru, masih ada, kita merasakan majelis ini begitu syahdu, begitu kudus, begitu kita rasakan mulia, kita rasakan suci. Ya, karena sebenarnya kita yang memandang majelis ditambah adanya guru, maka majelis itu menjadi mulia. Maka Al-Fakir tidak pernah mau diundang maulid oleh umum, digelar di lapangan misalnya, puluhan ribu orang, atau di masjid agung umum. Kenapa? Karena mereka menganggap itu hanya sebagai pesta. Sedangkan di dalam ahli thariq, ya, majelis seperti ini merupakan majelis yang penting dalam pembangunan rohani, dalam tarbiyah ruhiyah, dalam tazkiyatun nufus. Ya. Nah, sehingga orang-orang ahli thariq, ya, sangat menghormati, menghargai majelis seperti ini. Maka dengan begitu, majelis seperti ini punya tempat khusus di dalam jiwa orang-orang salikin, orang-orang yang sairina ilallah, yang berjalan menuju kepada Allah. Dan saya berpikir, kalau diundang untuk maulid, haul di majelisnya para salikin ilallah, saya merasa bahwa saya pun mendapat berkah, saya pun mendapat madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diundang sekedar ceramah, saya memberi, kalau saya tidak mendapatkan sesuatu, rasanya ya tidak sempurna. Kalau ketika saya ceramah didengarkan, kalau tidak didengarkan, ya maka kita buang-buang waktu dan rugi. Nah, oleh karena itu, kita adalah para salikin, maka hendaklah kita melihat ini satu rutin, tetapi sebetulnya ini adalah majelis mahabbah, majelis at-tawassul, ya, majelis at-ta'awun. Ini majelis tempatnya kita menanti curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, madadnya ke dalam jiwa kita. Majelis ini adalah diciptakan oleh para aulia, para sufi. Maka saya sering menyampaikan, menginformasikan bahwa di seluruh negara Arab, ya, tidak ada orang merayakan haul kecuali ahli thariq atau maulid. Sebetulnya maulid, haul ini dikiaskannya ke maulid. Mereka tidak menyebut haul, padahal perayaannya haul, perayaan gurunya.
tapi mereka nyebutnya al-mawalid, ya, maulid, jamak maulid, karena yang dirayakan ruhaninya, bukan siapa, bukan ayah dari seseorang, ya, kakak dari seseorang, adik dari seseorang, paman dari seseorang, tetapi yang kita peringatkan adalah rohaninya. Kita haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jasadnya sudah lama wafat, 900 tahun, 800 tahun. Atau Syekh Ahmad Khatib Syambas yang sudah berapa puluh tahun. Atau Syekh Mama Agung Asnawi Caringin, ya, itu juga sudah berapa tahun. Tapi kenapa kita memperingatinya, mengingatnya? Dan dikiaskan ke maulid karena sifat-sifat maqam, ya, keruhanian mereka adalah warisan daripada sifat maqam kerohanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merayakan maulid lahirnya, ya, aslun nur, lahirnya sumber cahaya, lahirnya sababul wujud, sebabnya ada dunia ini. Allah bikin dunia, Allah bikin akhirat, ya, itu Allah bikin, Allah ciptakan untuk manusia, karena akan ada orang masuk ke akhirat, ya, keluar di dunia beribadah, di akhirat ke neraka dan surga, ya. Ini diciptakan oleh Allah karena ada manusia, dan manusia yang dimaksud adalah Sayyidina Muhammad SAW. Nah, maka para pewarisnya mendapatkan madad itu, ya, dukungan, sokongan, ta'yid, ya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita rayakan, itu yang kita ikuti, ya, itu yang kita ikuti. Mungkin kita tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan keluarga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Syekh Ahmad Khatib Syambas, kepada Syekh Abdul Karim Tanara misalnya, atau ada daripada murid almarhum Al-Maghfurlah tinggal di mana, mereka pelanjutnya mengadakan haul, termasuk haul Al-Maghfurlah. Mungkin tidak ada hubungan apa-apa, tetapi hubungan ikatan mahabbah, ikatan rohani kepada mereka semua, ya, karena ilmu itu atau ma'rifat itu tidak punya negara, tidak punya bangsa, tidak punya tempat, tidak dimonopoli oleh keluarga tertentu, golongan tertentu, tidak. Dia berpindah-pindah, ya, dari keluarga ke keluarga lain, dari bangsa ke bangsa lain, dari negara ke negara lain. Bukan ilmu atau ma'rifat itu adalah bangsanya ini, keluarganya ini, tidak. Ketika di keluarga itu sudah tidak lagi menuntutnya, sudah tidak lagi menadahnya, tidak, sudah tidak lagi mencarinya, maka Allah berikan kepada yang lain, yang mencarinya, yang menuntutnya. Kita sering mengatakan bahwa wali itu sudah tidak ada, ya. Wah, sekarang sudah tidak ada mursyid kamil, sekarang tidak, ya, tidak ada wali. Dan itu ungkapan kalau bukan putus asa, berarti tauhidnya lemah, ya, atau paling kurang bodoh, ya. Kenapa mereka berkata demikian? Hanya disebabkan di kampung dia dulu ada wali, sekarang tidak ada. Lalu dia nafikan, sekarang sudah akhir zaman, ya, setiap generasi selalu berkata begitu.
Sekarang sudah akhir zaman, kayaknya nggak ada wali. Ya mungkin ya, para ustadz, para kiai yang membaca kitab dulu akan ketemu itu, ya, ungkapan yang sama seperti itu di setiap zaman. Ya. Contohnya, saya sedang membaca kitab Syekh Abu Madianil Gaus, Syuaib, Al-Imam Syuaib. Siapa Al-Imam Syuaib ini? Murid utama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Salah satu murid utamanya. Syekh Al-Imam Syuaib Abu Madianil Gaus punya murid namanya Abdus Salam Ibn Masis, dan beliau punya murid Al-Imam Abul Hasan Syazili. Kemudian bertumbuh tarekat Syazili. Di zaman Al-Imam Abu Madian, beliau mengubah satu qasidah. Salah satu bait beliau mengatakan, i'lam anna tariqal qaum darisah, bahwasanya tariqal qaum, tariq ini berbeda dengan tariqah. Tariq ini kita tahu wazannya fa'il, kalau tariqah ditambah tak marbutah jadi fa'ilah. Secara sharaf tariq adalah sifat, tariqah adalah isim, nama. Maka ketika digunakan dalam sebuah perjalanan rohani, maka tariq itu adalah sifat-sifat mulia, maqamat ruhiyah. Ruhnya katakan. Syuhud, ma'rifah itu tariqul qaum. Kaum di sini maksudnya sufi, aulia. Karena orang-orang sufi tariqnya, kelakuannya, perjalanannya, perbuatannya, pribadinya, ya, adalah orang yang dipimpin oleh ma'rifatullah, yang dipimpin oleh syuhudullah, ya, maka disebut tariqul qaum, sama dengan sunnah, ya, maknanya sunnatul rasul, aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu. Begitu juga tariq, af'aluhu wa aqwaluhu wa ahwaluhu. Adapun tariqah adalah manhajnya, metodenya agar mendapat sifat-sifat mulia itu. Nah, Imam Abu Madian mengatakan, wa'alam anna tariqal qaum darisa. Ketahuilah bahwasanya jalan orang sufi, perilaku orang sufi, sifat jiwa rohani orang sufi itu darisa. Darisa itu terkubur. Darisa itu umpama bangunan yang ditinggalkan lalu ditumbun debu-debu, sudah tidak, ya, dihuni lagi, sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak ada. Itu darisa, terkubur. Katakanlah kita artikan terkubur, seolah-olah sudah usang itu dulu, ya. Ini bukan berarti maknanya bahwa betul-betul sudah tidak ada. Nah, ulama-ulama mensyarahkannya begini, bahwa orang beragama ini hanya sebatas menghafal riwayat, teks, lalu kemudian diamalkan secara zahir. Tidak ada tariqnya, tidak ada hakikatnya. Salat tinggal ruku sujud, tapi tidak ada khusyuk dan tunduknya hati kepada Allah. Ya, rukun Islam itu sebetulnya ungkapan daripada taat yang total kepada Allah, tunduk, ya, yang total kepada Allah, dan merasa at-tarafu anir radha'il, dan dia sangat menjauhkan sifat-sifat yang rendah. Maka itulah bentuk rukun Islam itu, dan itu ungkapannya. Bagi yang belum mempunyai ketundukan, maka rukun Islam yang 5 ini, ibadah itu salat, puasanya, membangun jiwa yang tunduk kepada Allah. Nah,
orang-orang yang mempelajari agama hanya tek menghafal kemudian mengamalkan tanpa membangun rohaninya, maka itulah, paham itulah yang menutupi, mengubur para aulia. Bahkan mereka tidak percaya kepada aulia dan tidak perlu sampai seperti itu. Dia merasa berilmu, menghafal tek-teknya dan mengamalkan secara zahir, selesai, tanpa melihat bagaimana kerohaniannya. Istilah-istilah yang diungkapkan dalam kitab tasawuf tentang syuhud, tentang ma'rifat, tentang muraqabah, ya, itu mungkin tentang fana, itu tidak ada, bahkan dianggap itu bid'ah. Paham ini yang mengubur rohani kewalian itu, sehingga dia tidak akan bertemu kepada wali, ya, tidak akan bertemu. Kalau ketemu tidak kenal, kalau kenal tidak akan mengikuti, kalau mengikuti tidak akan sabar, karena pandangannya terhadap agama sampai di tulisan dan amalnya hanya sampai di gerakan fisik yang dia gerakan dari umur 7 tahun sampai mati, dan menganggap dia itulah agama dan tawakuf berhenti di situ. Maka pemahaman itulah yang mengubur, yang menutup, ya, tariqul aulia, tariqul aulia. Nah, sehingga kita pun para salikin, kita mengikuti tradisi mereka, mengikuti sunnah mereka, katakan. Tapi kalau itu pun hanya rutin, maka tidak memberikan apa-apa. Sifat kita ini pula, pandangan amal kita yang rutin saja, itu yang mengubur mereka, yang membuat kita mengatakan, oh, sekarang sudah tidak ada wali. Maka yang perlu kita pahami bahwa ma'rifat, ilmu itu tidak ada negaranya, tidak ada bangsanya, tidak dimonopoli oleh siapapun. Mungkin dulu ada di Banten, ya, karena orang-orang di seluruh Banten ini sudah tidak lagi, ya, menuntut, sudah tidak lagi berjalan menuju kepada Allah, maka pindah di negara lain, di tempat lain, ya. Maka yang ada di tempat itu kenangan, kebanggaan, ya, dan semuanya adalah membuang-buang waktu. Kegiatan seperti ini, ya, orang-orang sufi itu, mereka kalau dalam kitab-kitab yang resmi disebut al-ijtima. Ijtima ini kumpulan, karena orang-orang sufi punya majelis bermacam-macam. Ada majelis zikir, dia zikir saja, ya. Misalnya malam Jumat, ya, dia zikir bersama-sama, ya. Tradisi zikir bersama itu sebetulnya secara resmi dikoordinir, katakan begitu kalau bahasa kitanya, oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dulu, Pak, tidak ada ditetapkan hari apa, tidak ada, maka kan menimbulkan kritikan dari ulama fuqaha. Apakah boleh menetapkan zikir satu hari? Ya. Memang dulu tidak ada. Hatta orang sufi pun sebelum zaman Syekh Abdul Qadir tidak ada. Jadi tergantung gurunya. Ya. Gurunya pergi ke tempat lain, kemudian datang ke satu tempat yang di situ banyak muridnya, kumpul semua. Ketika kumpul, udah diajak zikir. Entah malam apa, tanggal berapa, hari apa, berapa kali dalam sebulan, tidak ada. Karena salah satu yang dihindari oleh mereka ahlillah, orang-orang sufi, apa salah satu yang dihindari
ibadah atau perbuatan baik itu bukan rutin. Ya, bukan rutin. Karena dia mesti ada hudur kepada Allah. Ya. Seperti ada orang yang sholat jamaah itu rutin, seperti setrikaan, pergi pulang, pergi pulang, pergi pulang, nggak ada ruhnya. Pergi sambil jalan ke masjid gibah, pulang gibah, ini kan nggak ada ruhnya. Ya. Pergi sambil namimah atau pergi ke masjid, ya, nyuri sendal misalnya, artinya rutin aja. Pikirannya kotor, tidak. Sedangkan mereka para aulia, setiap saat dia mendengar azan di waktu sholat, gemetar. Kalau sudah tidak gemetar lagi, dia takut. Kenapa ini? Itu salah satu yang dihindari. Maka dulu tidak ada namanya majelis zikir, ya, yang diamalkan secara rutin, secara berjamaah. Namun mereka melakukan berjamaah di mana ada kumpul. Kumpul berapa orang langsung dia zikir. Ya. Karena apabila para muridin datang kepada gurunya, dia meminta nasihat, meminta pandangan, maka diberi nasihat, diberi pandangan, ya, diberi tausiah, diberi irsyadat. Setelah itu karena banyak orang, ayo kita zikir. Ya. Ya, akhirnya kegiatan itu direkam oleh mereka, artinya dicatat oleh mereka. Ya. Dan kemudian dituliskan. Ya, bukan seorang mursyid itu ya, seperti orang sekarang menyusun selawat misalnya untuk dibaca kemudian, tidak. Ya. Tapi doa itu adalah ya, hal mereka, keadaan jiwa mereka. Nah ini akhirnya zikir jamaah juga bacaannya turun temurun, namun caranya dulu tidak ada rutinitas. Di zaman tertentu orang jika tidak diikat dengan rutin memang tidak berzikir secara jamaah, maka diikat malam Jumat misalnya, terus ada majelis zikir, nanti hari apa ada majelis ilmu khusus untuk menerangkan ayat Al-Quran, menerangkan hadis, atau keluarnya hikmah-hikmah sebagai irsyadat, sebagai nasihat. Atau kemudian ada majelis qasaid, majelis qasidah, ya. Dan juga ada majelis namanya maulid. Itu secara terpisah-pisah, ya. Lalu kemudian 1 tahun 1 kali diselenggarakanlah semuanya, zikirnya, selawatnya, maulidnya, qasidahnya, tausiahnya. Itu disebut al-ijtima'. Itu pun merupakan cara mereka untuk mentarbiyah ruhiyah. Sehingga karena karena di dalam ijtima' itu bacaannya yang paling penting adalah maulid, maka disebut maulidin Nabi. Ya. Seperti tradisi di kita. Ya. Saya sering menerima undangan, acaranya apa? Manaqib. Saya tanya awal-awal dulu, hanya manaqib saja? Haul katanya. Oh, karena yang dibaca manaqib. Padahal haul. Ya, itu pun ulama kita dulu memang ada satu majlis baca manaqib saja, disebut baca syekh. Ya. Orang kecil-kecil dulu saya ingat baca syekh, baca syekh. Itu pun hanya terjadi di Indonesia saja. Rasanya di Indonesia pun itu hanya terjadi di Jawa saja. Ya. Baik Jawa, Pulau Jawa maksudnya.
Ya, kita keluar saja ke provinsi lain tidak ada kecuali dibawa oleh orang dari Pulau Jawa ke sana, berguru ke sini dan seterusnya. Nah, itu adalah satu metode, bukan paket dalam manhaj tarbiyah. Nah, kalau dianggap paket dibacakan tanpa ada ruh, itu namanya rutin, dan itu sudah tidak lagi memproduksi rijal, artinya tidak membangun apa-apa. Nah, maka oleh karena itu majelis seperti ini, jika kita tidak memandangnya mulia, tidak memandangnya suci, maka kita tidak dipandang apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena tradisi ini adalah tradisi orang sufi. Tadi saya katakan, di Arab, senegeri Arab itu, seluruh negara Arab nggak ada Pak. Hatta maulid, kalau haul memang milik orang thariq, ahli thariqah. Maulid aja di seluruh dunia Arab, maulid itu yang menyelenggarakan orang sufi saja. Ya. Ada di Mesir dulu, presiden kita Soekarno, karena orang Indonesia itu di istana juga maulid, di masjid maulid, di surau maulid, di madrasah maulid. Bahkan ada orang-orang yang punya hajat karena dia orang kaya, bikin maulid di rumahnya, ngundang. Ya. TK maulid, SD maulid, SMP maulid, SMA maulid, perguruan tinggi maulid. Ya. Apalagi ibu-ibu majelis taklim mah, ya, semua maulid. Ya. Saya nggak tahu kalau di daerah sini, kalau di Jakarta, di Bekasi itu, Allah, ya. Kata saya mabok maulid sudah. Ya. Di Arab itu tidak ada, hanya orang sufi dengan murid-muridnya yang, karena maulid ini memang, ya. Padahal dulu dari Arab juga asalnya, Salahuddin Al-Ayyubi yang membawa maulid ke lapangan dengan arak-arakan. Maka sultan-sultan di seluruh Nusantara juga dulu melayakan maulid dan arak-arakan. Akhirnya setelah kesultanan hilang, berdiri negara Republik Indonesia, maulid itu menjadi tradisi yang merata. Ya. Namun sama juga, jika mereka tidak memandang penting acara itu, maka tidak memberikan apa-apa. Ya, tidak memberikan apa-apa. Ya. Di dalam acara maulid dan haul dikiaskan acaranya seperti maulid, karena yang dirayakannya sama. Yang dirayakannya adalah rohani seseorang. Jika rohani seseorang, maka sumbernya, asalnya adalah Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah yang kita rayakan hari lahirnya, tetapi para pewarisnya yang kita peringatkan adalah hari wafatnya, untuk memberitahu kepada kita sendiri bahwa jasad pewarisnya wafat, tapi kita hidupkan karena ruhnya hidup, bersambung kepada generasi yang akan datang. Kalau bukan untuk tujuan itu, ngapain? Boleh jadi saudara kita yang di sono menganggap kita ini sedang pesta, apa namanya, suguhan kepada ruh, maka dianggap syirik kegiatan ini. Karena mereka memandang agama itu teks dan amalan secara akhlakiyah dan diniyah. Jadi memandang bahwa agama itu ada fenomena agama, ada etika-etika fisik. Ya. Kita baca hadarat yang mereka yang kan dibilang kagak sampai. Ya, maka paham mereka itulah yang menutup jalan ini, karena menganggap tidak ada. Atau kita baca maulid, ya, dia melihat bacaan itu apa? Nah, kita punya ikatan rohani, kita punya keyakinan bahwa di majelis ini kita menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, kepada aulia.
Ya. Itu yang agungnya, itu yang sucinya, dan itu yang tidak dilihat oleh mereka. Jadi pandangan mereka betul. Seperti betulnya begini Pak, saya menulis huruf M. Dari sana kan melihatnya huruf W. Sudah betul. Maka jangan dipaksa M. Yang melihat M itu dari sebelah kita sini. Jangan dicekek lu M lo, kalau enggak gua gampar lo. Dia mau W dari situ mah. Nah kalau kita undang dari sebelah sini, dia bilang apa? Itu 4 angka Arab, katanya begitu. Ya, jangan dipaksa juga. Ya. Karena selama dia jujur dengan pendapatnya, ya, salah atau benar itu lain urusannya. Maka sepatutnya mereka yang berbeda pendapat jangan menghina kedudukan para wali. Sekedar dia tidak punya pandangan, tidak punya pendapat bahwa itu penting, bahwa itu manfaat, cukup begitu. Tetapi kurang ajarnya itu, menghinanya itu, dan ya, hatta dia mengatakan syirik kalau memang dia sidik. Ya, saya punya pandangan, mungkin Allah ampunkan, kecuali atas dasar hasud. Ya, atas dasar hasud itu rusak, karena hasud itu yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Hasud itu merusak kebaikan pahala seperti api membakar kayu kering. Nah sekarang kita yang menyelenggarakan, mulia tidak acara seperti ini, agung tidak. Nah, jika kita memandangnya agung, menghormatinya dan menjaganya, maka kita akan mendapat apa yang kita pandang itu. Ana inda dzanni abdi. Ya, kalau kata Allah, anak kalau mau tahu saya seperti apa kedudukannya padamu, ya tergantung sangkaanmu, keyakinanmu padaku. Jika semuanya lillah, maka akan agung. Jika tidak, ya tidak. Nah ini adalah al-ijtima', ya, al-ijtima'. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh. Itu tergantung ya, ijtihad pimpinannya. Ya. Ya tergantung ijtihad pimpinannya tadi. Saya mendengar ada maulid yang terakhir tadi itu. Ya, itu kan campuran juga. Ya. Mungkin orang-orang tua kita dulu maulidnya bukan begitu, ada maulid Banten khusus. Tapi generasi kemudian diubah seperti itu hak ya, yang memimpinnya. Dan sebelumnya lagi kita melaksanakan zikir. Asalnya zikir itu adalah zikir mingguan. Khatam khawajikan dilakukan oleh orang sufi ya, di mana setiap hari mereka berzikir. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang tidak sempurna, maka ditutup seminggu sekali dan berharap semoga Allah memandang sempurna. Ia berharap semoga Allah memandang sempurna. Ditutup, disebut khatam tariq, khatam hawajikan. Seminggu sekali ditutup, seminggu sekali. Itu adalah kemuliaan, kebaikan, kasih sayang seorang wali kepada murid-muridnya. Kemudian paket khatam itu dibawa ke acara maulid, dibawa ke acara haul. Kalau itu menjadi rutin, tidak bermanfaat apa-apa. Mungkin di zaman Syekh Asnawi tidak ada di dalam maulid, tidak ada di dalam haul, khatam hawajikan ini dibawa ke publik ramai. Itu pun zaman yang dipandang atas kebijaksanaan para aulia pada saat itu berbeda-beda ya. Bahkan saya membacanya dari abad ke abad tentang thariqat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Saziliyah. Perubahan apa yang terjadi di setiap generasi? Ya.
Dan itu selalu ada. Karena itu setiap pimpinan tarekat itu mujtahid di madrasahnya. Maka kita tidak boleh mengingkari, misalnya ada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang sama seperti kita, kok tidak sama seperti kita? Iyalah. Karena at-tariqatu hiya syaikh. Tarekat itu suhbah. Suhbah kepada guru. Itu tarekat. Lalu guru karena ada muridnya, maka guru memberikan zikir. Guru menyuruh mujahadah dan guru menyuruh khalwah atau menyuruh puasa, menyuruh qiyamul lail, menyuruh apalah sebagai pendidikan rohani. Nah, inti daripada tariqat adalah al-istiqamah. Inti daripada tariqat adalah sidqut tawajjuh ilallah. Coba apa makna tariqat? Makna yang baku, bahwa tariqat itu adalah as-sairul mukhtas lis-salikina ilallah, atau marasimullah at-taklifiyah asy-syar'iyyah bila rukhsah atau bil azimah. Itu makna tariqat. Definisi pertama, tariqat adalah perjalanan yang khusus. Khusus apa? Untuk orang yang menuju kepada Allah. Maksudnya menuju kepada Allah itu apa? Yang memperbaiki hidupnya, amalnya, ibadahnya hanya untuk Allah, tidak untuk apapun. Itu tariqat. Khusus untuk ini, itu tariqat. Artinya ada metode-metode, ada cara-cara yang akan dipimpin, dibimbing oleh guru untuk orang yang ingin dekat dengan Allah, yang berjalan menuju kepada Allah. Kalau cara-cara itu, bimbingan-bimbingan itu kita lakukan tetapi kita tidak menyadari, artinya tidak membetulkan hidup kita untuk Allah, maka tidak berfungsi apa-apa zikir itu. Tidak. Ya. Bahkan di kitab-kitab ulama juga menulis, ya, bahwasanya tarekat bukan teriakan, bukan lantunan nyanyian, bukan dalam arti teriakan zikir, lantunan nyanyi, bukan. Karena itu metode. Karena itu metode, hampir orang memandangnya identik. Tarekat itu zikir, tarekat itu mujahadah, tarekat itu khalwah, padahal itu metode. Ya betul, tarekat itu kan metode. Ya, jadi metode untuk mendapatkan thariq, untuk mendapatkan sifat mulia adalah zikir. Itu. Apa sebetulnya tarekat? Artinya orang yang sedang bertarekat itu orang yang sedang ngapain? Orang yang sedang membetulkan hatinya agar hidupnya, amalnya, ibadahnya untuk Allah saja. Makanya nasihat orang sufi, ibadah surga juga jangan. Jangan karena neraka, jangan karena surga, apalagi dunia. Ya. Apalagi doa-doa tarekat dipakai untuk ngemat, untuk nyari dunia. Surga aja nggak boleh. Ya, adapun kita berdoa untuk dunia itu lain, tapi tidak sedang bertarekat. Artinya tidak sedang memohon kepada Allah agar rohani kita disucikan, diberikan sifat-sifat Muhammad. Itu. Sampai belakangan ini saya mengatakan begini. Dan ketika saya menulis sebuah kitab, saya nyatakan dalam kitab itu apa? Bahwa orang itu tidak perlu bertarekat. Kalau
memang dia tahu bahwa agama ini ya hanya Allah terima orang yang melakukannya karena Allah, lakukanlah. Hidup ini artinya baik hidup di dalam rumah dengan anak istrinya, hidup di tempat dagang, di tempat bisnis, di tempat bekerja, di ladang, di sawah, di madrasah, di sektor apapun dia hidup, atau dia melakukan ibadah atau melakukan amal sosial apa saja, jika dia melakukannya terus berupaya untuk Allah, melawan hawa nafsunya, itu dia sedang bertarikat meskipun tidak baiat. Sebaliknya, orang sudah baiat, ikut zikir, dia tidak paham bahwa tarekat itu, maka demi Allah dia tidak berjalan menuju kepada Allah, hanya taklid, hanya rutin dan tidak bermanfaat. Berapa puluh tahun pun dia melakukan itu, hanya mengais, meraih pahala. Sebanyak amal yang dilakukannya, sebanyak itu pahala, tapi tidak memberikan apa-apa kepada rohaninya. Nah, maka ini dijadikan jalan khusus. Jalan khusus ini bukan seperti misalnya di barisan depan ini yang duduk ini bupati-bupati, menteri-menteri ini khusus. Bukan. Artinya, orang yang mengkhususkan hidup ini untuk Allah, itu dia sedang bertarekat. Maka tarekat itu adalah jalan khusus bagi orang yang menuju kepada Allah. Seperti itu. Kan di dalam makna mujahadah, di dalam tasawuf ada 4. Umumnya disebut mujahadah. Tetapi secara prakteknya ada 4 praktek. Pertama, riyadhatun nafas, yang isinya kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur, kurangi bicara, kurangi itu. Kedua, mukhalafatun nafas, melawan nafsu menyalahi. Nafsu tidak mau qiyamul lail, guru nyuruh qiyamul lail. Nafsu tidak mau zikir, maka guru menyuruh zikir. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Itu metode. Nafsu tidak mau puasa, disuruh puasa. Nafsu maunya sombong dengan pakaian, disuruh pakaian jelek. Ya, tadi riyadhatun nafas karena ini makannya banyak, disuruh makan yang sederhana. Itu semua tujuannya adalah melawan nafsu. Ada muhasabatun nafas, khalwah muhasabatun nafas. Atau sebelum tidur kita memikirkan pekerjaan kita seharian untuk kita tobati. Kalau ada perkataan, perbuatan, itu muhasabatun nafas. Dan yang keempat adalah qat'u al-ma'lufati an-nafsaniyah. Inilah mereka orang-orang sufi menghentikan kebiasaan, meskipun itu baik, yang sudah tidak ada ruh, yang ada nafsu. Itu pun tidak dilakukan, karena dia menjalaninya dengan ruh, bukan dengan nafsu. Jadi itu yang perlu kita sadari, bahwa thariqah adalah perjalanan menuju kepada Allah. Artinya sidqut tawajjuh ilallah, selalu membetulkan kita memberi ini karena Allah, membantu orang karena Allah. Itu sedang membetulkan hatinya. Kenapa? Karena kita ada, nafsu ada sejak kita ada, maka kita berbuat sangat individual. Nafsu meminta jatahnya, makanya disebut huzuzun nafs, bagian nafsu. Sehingga ada ulama sufi mengatakan begini, bagian nafsu dari maksiat tidak bahaya, tapi bagian nafsu dari taat itu yang bahaya. Kalau orang maksiat nafsunya dapat, ya iya memang itu kerjaannya. Tapi orang melakukan kebaikan untuk nafsu, dan itu bahaya. Karena orang Islam sejak mereka menjadi Islam di zaman Nabi sampai hari ini, mereka akan menyadari
Setiap melakukan kebaikan mesti ada halangannya, yaitu nafsu itu sendiri. Nah, sedangkan tasawuf adalah ibadah yang untuk Allah, maka penghalangnya adalah nafsu dalam dirinya. Ada adwik nafsu kabaina jambai. Maka mereka para guru menyuruh mujahadatun nafas. Maka mujahadatun nafas metoda, zikir metoda. Ya. Yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang sufi adalah hati. Agar hidup ini, maka tasawuf ini berkaitan dengan hidup. Bukan kalau kita lagi duduk di sini zikir, malaikat aja kelihatannya iri dengan kita. Wah, sampai meresap betul. Seolah-olah seperti malaikat lah sudah. Begitu pulang ke rumah, jangankan malaikat, iblis aja takut sama kelakuannya. Sama sekali nggak ada kait mengait kepada Allah, kepada Rasul, kepada akhlak, kepada agama, tidak ada. Ya, jadi adanya agama dizikir, adanya Allah tuh dizikir saja, di luar tidak ada, dan itu bukan bertarekat. Ya, bahkan dulu seperti yang tadi ya, saya ungkapkan, nggak ada majelis seperti ini secara rutin. Ya, tergantung guru. Nah, di zaman Syekh Abdul Qadir, mungkin Syekh Abdul Qadir akan tahu. Ini ke depan kalau tergantung guru pada pundung. Artinya begini, guru tiba-tiba kepengen zikir bareng malam kitanya ada keperluan ini, keperluan itu, kan nggak bisa kita lakukan. Ya. Sedangkan orang yang sedang berguru mesti taat kepada guru. Kata guru, ntar malam kita zikir. Ya, wah, saya ada ini, ada itu, mesti ditinggalkan. Nah, ketika zaman sekarang nggak bakal, wah, ya, bahkan rutin aja kalau ada apa-apa bisa pamit, bisa uzur. Padahal, padahal gurunya saja ditinggalkan semua kepentingannya hadir. Kita uzur pula. Ya. Nah ini, ya mungkin Syekh Abdul Qadir mengerti, maka dengan kasih sayang beliau, maka dibuat hari yang disepakati ya oleh masyarakat di situ, yang dipandang hari yang tepat oleh pimpinannya diadakan di situ. Ada yang malam Jumat, ada yang malam Isnin, ada yang malam Selasa, ada yang malam, tergantung kemaslahatan. Memang secara sunnah tidak ada hari ini hari itu. Ada pilihan malam Jumat karena ada hadis-hadis tentang membaca selawat, hadis-hadis tentang membaca Al-Quran, hadis-hadis ya membaca Yasin, hadis-hadis yang meskipun dhaif ya. Dan itu akhirnya dipilih malam Jumat karena Sayyidul Ayyam dan lain sebagainya. Sebetulnya malam apapun tidak ada masalah, tergantung atas pilihan pimpinannya sebagai media tarbiyah. Maka kita seorang salikin jangan lupa bahwa orang bertarekat adalah orang yang selalu membetulkan hatinya agar untuk Allah. Zikir adalah sebuah upaya untuk menjernihkan pikiran kita, akal kita. Karena zikir yang sebenarnya adalah zikir di hati, bukan zikir di lidah. Makanya ulama-ulama sufi membahas, kalau kamu zikir di lidah belum hudur, belum yaqzah, jangan berhenti. Ya, maka lebih baik zikir tanpa hudur, tanpa hadrah, daripada tidak zikir sama sekali. Karena ada pahala, karena zikir lidah adalah anggota tubuh, maka disebutnya amal zahir. Sedangkan ingat adalah amal batin, syuhud amal batin. Ya. Dan zikir itu sebuah metode. Ya. Bahkan termasuk maulid, haul itu juga metode. Kita ingat, kita ajak, ya,
kita diajak untuk mengingat Nabi, mengingat para wali, itu juga metode agar tumbuh ya sifat-sifat di dalam hati kita ini Allah berikan ya. Itu yang kita harapkan. Kita duduk di majelis seperti ini menadah agar Allah menurunkan rahmat. Rahmat itu nama umum ya, nama khususnya di dalam tasawuf madad, nafahat, misalnya asrar, anwar, ta'yid ya, atau apalah ya yang menjadi istilah di dalam kitab tasawuf. Nah maka ini adalah satu tradisi, satu manhaj. Maka jangan sampai kita kehilangan rohaninya. Yang intinya seperti pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita disuruh bersama Allah. Bersama Allah ini adalah syuhud sebetulnya ya, bersama Allah, ma'iyatullah itu dalam konteks orang sufi itu syuhud. Kalau ma'iyatullah dalam pembahasan umum, pembahasan ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid adalah kita mengetahui bahwa Allah mengetahui kita, kita mengetahui bahwa Allah mendengar kita, kita mengetahui bahwa Allah melihat kita. Maka kita perlu tambah pengetahuan kita tentang Allah yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Karena pikiran ini ya, yang penuh dengan ilmu akan selalu memandang bahwa Allah bersama kita. Nah pandangan yang selalu melihat bahwa Allah bersama kita itu banyak manfaat untuk membetulkan ibadah kita, membetulkan amal kita, meningkatkan amal itu menjadi baik. Ini ma'iyatullah, termasuk ma'iyatullah. Tetapi ma'iyatullah yang dimaksud oleh orang sufi adalah dia telah rohaninya, jiwanya telah menjadi tempat, telah Allah anugerahkan sifat-sifat Allah yang mulia. Maka rasa bersama itu betul-betul hakiki dirasakannya. Menyaksikan Allah betul-betul hakiki, disuruh itu disebut syuhudkah atau ma'rifatkah atau apakah ya. Dan antara lain salah satu istilahnya ma'iyatullah. Saya membaca Pak dalam kitab Syekh Yusuf Makassari. Kita tahu bahwa Syekh Yusuf Makassari ini adalah seorang ulama keturunan Raja Makassar dulu. Dia adalah putra daripada seorang cucu daripada seorang raja. Ayahnya tidak jadi raja, adiknya mungkin yang jadi raja kan abangnya, adiknya maka punya anak Syekh Yusuf Makassar. Dia mondok ke Mekah, balik dari Mekah, kerajaan Makassar, Goa, kalah dipenguasai oleh Belanda. Sultannya tidak punya pengaruh, jadi dia tidak bisa berdakwah. Maka dia pundung, purik, kabur lari ke Banten. Di saat itu di zaman Sultan Tirtayasa, dia berkawan waktu muda. Oleh Sultan Tirtayasa diambil menantu, kawannya diambil menantu. Bahkan Syekh Yusuf Makassar ini pernah jadi Qodi Banten, Qodil Kudot, dan seterusnya. Beliau dibuang ke Afrika dari Banten, dan seterusnya. Beliau menulis kitab, punya karangan 43 kitab dalam bahasa Arab. Salah satu kitabnya Sirrul Asrar. Al-Fakir mensarahkan kitab beliau karena saya menarik di mula-mula pembahasannya tentang ma'iyatullah. Isinya sama dengan syuhud. Itu mirip apa yang ditulis dalam kitab-kitab orang sufi dahulu. Ya. Itu kita salah satu tujuan orang bertasawuf, bertarekat dengan berbagai cara zikir mujahadah agar ma'iyatullah. Itu intinya. Kun ma'allahi bila khalqin, bersamalah Allah tanpa ada kemakhlukan. Imam Ibnu Arabi membuat ilustrasi seperti
angka 1 bersama di dalam bilangan yang sering saya buat perumpamaan. Ya. Kan kalau saya bilang 1, ini orang akan bilang 1. Kalau saya tambah lagi 1, orang akan bilang 2. Saya tambah lagi 1, orang akan bilang 3. Maka ternyata bilangan 2 dan 3 tidak ada. Karena yang dilihat 1, 1, 1, kumpulan 1, ya, atau pengulangan angka 1, atau pemberian 1, 1, 1, 1, membentuk satu ilusi 2, 3, 4. Maka bilangan-bilangan ini tidak punya hakikat. Itu ilusi. Yang punya hakikat, yang punya diri, yang punya zat, angka 1. Dan di dalam tubuh kita ini ada 1, 1, 1, 1 nama-nama Allah. 1, 1, 1, 1. Bahwa sebetulnya kita sudah bersama, namun kita tidak menyaksikannya, tidak merasakannya. Maka cara menyaksikannya, imma dengan pikiran, ini perlu ilmu. Imma dengan hati, ini perlu syuhud, perlu ma'rifat. Perlu sifat-sifat itu ada dalam diri, baru ada syuhud. Kalau tidak ada, tidak syuhud. Nah, sifat-sifat ini Allah berikan apabila ibadah kita, amal kita, hidup kita, kita lakukan semuanya untuk Allah, baru Allah beri. Jika tidak, maka tidak. Orang punya ilmu, orang punya amal, orang jadi ulama hebat, jika tidak pernah melawan hawa nafsu, jika tidak pernah membetulkan bahwa semuanya untuk Allah, maka tidak akan mencapai seperti yang dicapai para wali. Bahkan agama mereka inilah yang menutup jalan para wali, seperti yang tadi kita jelaskan. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, ini sudah 1:30 hadir di sini. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.